Halo sahabat Inspire, gimana nih kabarnya? Jumpa lagi di channel Inspire Self Growth bersama aku, Amelia. Seseorang yang mengalami overthinking suka menganalisis hal yang berlebihan nih, merefleksikan sesuatu secara berlebihan atau khawatir akan sesuatu yang berlebihan. Nah, mereka ini biasanya terus terjebak di dalam lingkaran pikiran yang sulit dihentikan. Jadi, kayak mengganggu kesehatan mental dan emosionalnya. Nah, kira-kira apa sih penyebab dari overthinking ini? Nah, penyebab overthinking yang pertama adalah kecenderungan pribadi. Apa sih maksudnya dari kecenderungan pribadi ini? Jadi, beberapa orang memiliki kecenderungan untuk memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Nah, orang-orang ini biasanya memiliki kemampuan analitis yang kuat dan sulit untuk berhenti memikirkan hal-hal yang telah terjadi atau yang mungkin terjadi nih di masa depan. Faktor yang kedua adalah kekhawatiran dan kecemasan. Nah, biasanya seseorang yang memiliki kekhawatiran dan kecemasan yang tinggi juga lebih rentan mengalami overthinking nih. Mereka cenderung terperangkap dalam siklus pikiran negatif yang sulit untuk dihentikan. Kemudian, faktor yang ketiga adalah trauma atau pengalaman negatif. Nah, biasanya pengalaman traumatis juga bisa menyebabkan seseorang ini menjadi overthinking, karena pikiran yang berulang-ulang tentang pengalaman tersebut menjadi bagian dari memahami atau mengatasi dampak emosionalnya. Kemudian faktor yang keempat adalah perfeksionisme. Jadi sifat perfeksionisme ini yang berlebihan dapat menyebabkan overthinking juga nih teman-teman. Ketika seseorang memiliki standar yang sangat tinggi untuk diri sendiri dan takut banget nih untuk melakukan kesalahan, mereka cenderung terjebak di dalam pemikiran yang berulang-ulang untuk menghindari kegagalan. Akhirnya jadi overthinking dan malah nggak jadi untuk melakukan hal tersebut. Kemudian faktor yang keempat adalah rasa takut atau khawatir yang berlebihan tentang apa yang dipikirkan atau dinilai oleh orang lain nih. Jadi hal ini akan membuat kamu terus-menerus memikirkan bagaimana cara agar terlihat baik di mata orang lain tentunya. Nah, setelah kita membahas apa aja sih penyebab dari overthinking, mungkin kita akan membahas mengenai apa sih jenis-jenis dari overthinking ini. Yang pertama adalah berulang-ulang memutar pikiran tentang masa lalu. Nah, jenis ini biasa menjebak seseorang dalam pemikiran yang berulang-ulang tentang peristiwa atau keputusan yang telah terjadi nih di masa lalu. Kemudian yang kedua adalah khawatir berlebihan tentang masa depan. Nah, ada juga nih jenis overthinking yang memicu kekhawatiran akan masa depan. Jadi seseorang ini akan terus-menerus memikirkan kemungkinan buruk, perencanaan yang rumit atau konsekuensi negatif yang akan terjadi nih di masa depan. Nah, kemudian yang ketiga ada analisis berlebihan dalam pengambilan keputusan. Jadi ada juga nih overthinking yang membuat seseorang tuh menganalisis secara berlebihan sebelum mengambil keputusan, bahkan untuk hal-hal yang sepele nih teman-teman. Tentu aja hal ini bisa menghambat mereka dalam membuat keputusan yang cepat dan efektif. Nah, kira-kira gimana sih ciri-ciri orang yang suka mengalami overthinking? Jadi yang pertama adalah dia kesulitan tidur karena pikiran yang terus-menerus muncul nih di kepala. Yang kedua adalah stres dan tegang secara konstan. Yang ketiga, menganalisis hal-hal secara berlebihan, cenderung memecah-mecah situasi atau masalah menjadi bagian-bagian kecil nih, dan memikirkan setiap kemungkinan secara rinci. Nah, jadi apa sih dampaknya pada kesehatan mengenai overthinking ini? Nah, overthinking ini ternyata bisa memberikan dampak yang merugikan untuk kesehatan kita loh teman-teman. Jadi yang pertama adalah overthinking ini bisa menjadi
salah satu penyebab dari masalah kesehatan mental nih. Karena kekhawatiran berlebihan dan pemikiran yang terus-menerus dapat menyebabkan ketegangan emosional yang berkepanjangan dan akhirnya mengganggu keseimbangan mental seseorang nih. Dampak yang kedua adalah memiliki masalah gangguan tidur nih. Pikiran yang terus-menerus dan kekhawatiran yang berlebihan itu tentunya akan menyebabkan gangguan tidur seperti kesulitan tidur atau terbangun juga nih di tengah malam. Nah, gangguan tidur yang berkelanjutan ini tentunya dapat mempengaruhi kualitas tidur dan menyebabkan kelelahan yang berkepanjangan nih, teman-teman. Dampak yang ketiga adalah penurunan konsentrasi dan juga produktivitas nih. Jadi, terjebak di dalam siklus pikiran yang berulang-ulang dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi dan fokus loh, teman-teman. Nah, overthinking ini dapat membuat seseorang menjadi sulit untuk memusatkan perhatian pada tugas atau aktivitas yang sedang dia lakukan nih, sehingga akan mempengaruhi tingkat produktivitas dan juga kinerja secara keseluruhan. Yang terakhir adalah terganggunya kesehatan fisik nih, teman-teman. Kenapa sih kok menyebabkan terganggunya kesehatan fisik? Nah, tentunya stres dapat memicu gangguan fisik seperti sakit kepala, nyeri otot, gangguan pencernaan, dan juga penurunan sistem kekebalan tubuh nih, teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui beberapa dampak yang diakibatkan oleh si overthinking ini, gimana sih cara untuk mengatasi overthinking ini? Oke, aku akan bahas nih mengenai gimana sih cara mengatasi overthinking ini, tentunya dengan versi aku ya, teman-teman. Jadi, cara yang pertama adalah biasanya aku menyadari nih bahwa aku sedang overthinking. Jadi, ketika kita overthinking nih, kita mengakui gitu bahwa hal itu tuh mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini bisa menjadi langkah awal untuk mengatasi overthinking. Langkah yang kedua adalah latih kesadaran diri atau self-awareness. Jadi, kayak kita melatih kesadaran diri kita terhadap pikiran-pikiran negatif yang muncul nih. Jadi, kita juga perlu mengamati dan mengenali pola pikir negatif sehingga kita nih jadi lebih mudah untuk menghentikan pemikiran berlebihan sebelum mempengaruhi kehidupan kita. Ketiga adalah menggunakan teknik relaksasi. Nah, biasanya aku menggunakan teknik ini ketika akan presentasi atau ketika akan melakukan suatu hal yang membuat aku nih overthinking. Jadi biasanya aku akan melatih pernafasan aku atau aku berolahraga atau biasanya aku juga meditasi dengan musik-musik yang kalem-kalem gitu. Dan hal itu menurutku membantu banget nih, teman-teman. Terus cara selanjutnya adalah kita harus fokus nih pada solusi dan tindakan. Jadi kita harus bisa mengalihkan perhatian kita dari overthinking ini dengan fokus pada solusi dan juga tindakan yang dapat kita lakukan nih. Hal ini bisa membuat kita nih merasa lebih berdaya dan tentunya akan mengurangi kecenderungan untuk terjebak di dalam pemikiran yang berlebihan ini. Nah, solusi yang terakhir adalah fokus pada kegiatan yang tentunya membuat kamu bahagia. Jadi, biasanya aku menemukan kegiatan atau hobi yang aku nikmati. Soalnya melakukan hal-hal yang membuat bahagia ini bisa membantu kita untuk mengalihkan perhatian dari overthinking dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan nih. Biasanya aku akan mendengarkan musik atau membaca buku atau menonton film. Nah, dengan aku memfokuskan diri kepada hobiku ini, biasanya tingkat overthinking aku ini juga akan berkurang dengan sendirinya nih, teman-teman.
Nah, gimana nih dari penjelasan singkat yang udah aku sampaikan, apakah udah bisa membantu teman-teman dalam mengatasi overthinking atau masih kurang jelas nih? Ketik di kolom komentar ya untuk jawabannya. Nah, dari aku mungkin cukup itu aja mengenai topik pembahasan hari ini. Jika masih ada yang ingin kalian tanyakan atau perlu kami bahas lebih lanjut, boleh dong teman-teman diketik di kolom komentar. Like video ini jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa follow channel kami supaya menjadi lebih berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.